Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Hadianto Prasetyo dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membuat video resum PBAK hari pertama dan PBAK hari kedua. Untuk resum PBAK hari pertama, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang mahasiswa. Materi 1, akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, tarbiyah, syariah, ekonomi, dan saintek. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional mahasiswa, abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembang kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapat KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2, pemateri dari
Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara dengan sopan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang. Namun, jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Morosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang ada dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut.
Setelah itu memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Menwa, organisasi bersejarah, pembentukan Jenderal Ahmad Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu, artinya mulia. Fungsi resismen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara terhadap mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan logo Wira Cakti Yuda untuk universitas. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resismen mahasiswa Sejatim. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit dan atau pemimpin yang sakti. Tugasnya membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan yang diselenggarakan oleh Menwa yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Bulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pendega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, dan lain-lain. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan lain-lain. Yang keenam, bidang sosial keagamaan. Dikten, pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra ujian PMI. Diklatsar, forum fasilitator, rutang kesehatan dan penelitian pengembangan, humas silaturahmi kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SAR,
UKM SR, seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, salawat, gambus. UKM teater berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial seperti bencana alam, olahraga ekstrim yaitu mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa dan ilmiah. UKM Junior, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar, unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Spesifikasi vokal, gitar, bass, drum, keyboard dan lain-lain. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat dan malam Sabtu dan Sabtu pagi. UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya satu bidang, namun mempelajari bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, moto aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan diklat, pameran hunting besar. UKM Simfoni, program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim, Zaman Now, Halo Kampus, Freelance. Program unggulan Off Air, On Air. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LKP 2M, kajian melatih nalar melalui kajian, penelitian dan keorganisasian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.